Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dalam mengawali aktivitas kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Kita melanjutkan kajian surah Fussilat ayat 13 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Ayat-ayat yang sebelumnya merupakan pengajaran kepada mereka yang berpaling dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajaran ini diharapkan dapat mengantar mereka menyadari kesalahan mereka dan mengakui keesaan Allah. Namun tanda-tanda kesadaran itu belum juga tampak. Karena itu ayat 13, 14 ini memerintahkan sekali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jika mereka masih saja terus berpaling dan enggan sadar, maka katakanlah kepada mereka, aku telah mengingatkan kamu dengan petir seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud ketika datang kepada masing-masing mereka secara khusus para rasul kami, yaitu Nabi Hud alaihissalam untuk kaum Ad dan Nabi Saleh alaihissalam untuk kaum Samud. Para rasul itu datang dari depan dan dari belakang mereka, yakni menyeru para pendurhaka kaumnya dengan segala macam cara, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Menyeru mereka yang intinya adalah, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka, para tokoh-tokoh kaum Ad dan Samud itu masing-masing menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki untuk mengurus Rasul, tentu Dia akan menurunkan untuk menyampaikan pesan-pesannya malaikat-malaikat
bukan manusia yang kedudukannya sama dengan kami, bahkan lebih rendah dari kami. Tetapi ternyata bahwa Dia, Allah, tidak mengutus malaikat. Maka karena itu sesungguhnya kami menyangkut apa yang kamu diutus untuknya, yakni menyangkut wahyu dan ajaran agama yang kamu sampaikan, adalah orang-orang kafir, yakni ingkar dan tidak percaya sama sekali dengan ajaran itu. Kata so'ikoh pada mulanya berarti suara hempasan benda keras, biasanya digunakan untuk benda-benda langit. Al-Quran menggunakan untuk 3 makna, yakni kematian, siksa, serta api yang menyambar dari langit, dan biasanya disertai dengan guntur. Maka makna inilah yang dimaksud oleh ayat di atas. Ayat di atas menyebut kaum Ad dan kaum Samud karena kedua kaum itu dikenal secara luas oleh masyarakat Mekah. Ad adalah kaum Nabi Hud yang menghuni Al-Ahqaf, yaitu suatu daerah dataran tinggi yang dipenuhi pasir di Jazirah Arab. Sedang Samud adalah kaum Nabi Soleh yang bertempat tinggal di sebelah utara Jazirah Arab dan seringkali dilalui oleh kaum musyrikin Makkah dalam perjalanan mereka berdagang menuju ke Syam. Firman Allah, ja'at humur rusulu min baini aidihim wa min khalfihim, di samping makna yang penulis kemukakan di atas, yaitu datang kepada mereka para rasul dari depan dan dari belakang mereka, ada juga yang memahaminya dalam arti siksa di duniawi dan juga siksa ukhrawi. Ada lagi yang berpendapat bahwa kedatangan para rasul itu dalam arti tuntunan Nabi Saleh dan Nabi Hud alaihissalam kepada mereka agar beriman kepada seluruh rasul, baik yang telah berlalu terhadap diri mereka berdua maupun para nabi yang akan datang sesudah mereka. Sebagian ulama menguraikan riwayat yang menyatakan bahwa tokoh kaum musyrikin Makkah, yakni Utbah ibnu Rabi'ah, datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan berbagai tawaran seperti kedudukan dan harta benda, asal beliau bersedia menghentikan dakwahnya, serta menawarkan pula pengobatan bila beliau merasa berada dalam tekanan gangguan makhluk halus. Setelah selesai atau setelah tawaran itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Utbah untuk mendengar dari beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadanya awal surah ini hingga mencapai firman-Nya seperti petir Ad dan Samud pada ayat 13 di atas. Utbah meminta beliau menghentikan bacaan, lalu dia kembali dengan wajah yang dinilai oleh rekan-rekannya berbeda dengan wajahnya ketika berangkat menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyai, dia berkata, demi Tuhan, sungguh saya telah mendengar dari Muhammad suatu ucapan yang saya belum pernah mendengar sebelumnya, ucapan semacam itu. Demi Allah, dia bukan syair
bukan juga sihir atau perdukunan. Wahai masyarakat Quraisy, ikutilah saranku. Biarkan saja orang itu dengan apa yang dia sampaikan dan tinggalkan dia. Demi Allah, pasti ucapannya yang kudengar tadi akan melahirkan berita besar. Mendengar jawaban Utbah, rekan-rekannya berkata, sungguh Muhammad telah menyihirmu. Dia menjawab, inilah pendapatku, maka lakukan apa yang baik menurut kamu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Ayat 15 dan 16. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Ayat 13-14 menyamakan kaum Ad dan kaum Samud dalam sikap mereka terhadap kehadiran Rasul. Ayat 15-16 ini memerinci dengan mengemukakan perbedaan kedurhakaan mereka. Allah menyatakan, adapun kaum Ad, maka mereka sangat menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, antara lain dengan menolak kedatangan Rasul dari jenis manusia, dari golongan manusia. Dan mereka berkata sambil melecehkan ancaman Nabi Hud dan Nabi Saleh alaihissalam, siapakah, yakni tidak ada yang lebih besar dari kami kekuatannya. Kami mampu mengatasi siapapun yang mengancam kami. Sungguh sikap kaum Ad itu sangat buruk. Tidakkah mereka sadar bahwa kalau Allah mengendaki, Dia dapat menjadikan mereka lemah sebagaimana sekian kaum lainnya. Dan di samping itu, apakah mereka itu tidak melihat, yakni mengetahui dan menyadari bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah Dia yang lebih besar dari mereka dan dari siapapun kekuatannya. Siapa yang menyadari hal tersebut pastilah akan patuh kepadanya selama dia berakal, selama dia menggunakan potensi akalnya. Tetapi karena mereka tidak berakal, tidak menggunakan kemampuan akalnya, maka demikianlah sikap mereka. Dan memang telah menjadi sifat dasar mereka terhadap ayat-ayat kami, yakni bahwa mereka senantiasa mengingkarinya. Maka akibat keangkuhan dan sifat dasar mereka itu, kami, kata Allah, meniupkan kepada mereka angin yang amat gemuruh lagi dingin menusuk tulang, yang berlangsung dalam beberapa hari, yakni 7 hari dan 8 malam.
yang dalam pandangan mereka merupakan hari-hari sial. Hal tersebut kami lakukan karena kami hendak merasakan kepada mereka, para penurhaka itu, siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan daripada siksaan duniawi itu. Sedang mereka ketika ditimpa kedua macam siksa itu tidak tertolong oleh apa dan siapapun. Penyifasan keangkuhan mereka sebagai bighairil haq, tanpa alasan yang benar, dipahami oleh sebagian ulama sebagai mengisyaratkan adanya keangkuhan yang dibenarkan, yaitu ketika menghadapi orang-orang yang sombong. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tersebut bertujuan menggambarkan buruknya kelakuan mereka ketika itu. Karena pada hakikatnya apapun yang terjadi, tidaklah ada alasan yang membenarkan untuk melakukan keangkuhan. Kata sorsoron, ada yang memahaminya terambil dari kata asir dengan mengkasrohkan huruf shod, yaitu angin yang sangat dingin yang menusuk tulang-tulang, atau dari kata asor dengan menfathahkan huruf shod, yaitu angin yang sangat panas. Ada lagi yang memahaminya terambil dari kata as-sarrah, yakni suara keras. Bisa saja angin tersebut sedemikian keras sehingga menimbulkan suara gemuruh. Ia demikian dingin sehingga seakan-akan membakar tubuh manusia. Kata al-quwwah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf qaf, wawu dan ya, yang maknanya berkisar pada keras, kuat, atau lawan dari lemah. Kekuatan dimaksud dapat terwujud dalam badan atau kalbu manusia. Dapat juga wujud dari luar manusia. Misalnya bantuan pihak lain yang melahirkan kekuatan, atau bahkan bantuan Allah Subhanahu wa taala sehingga makhluk yang dianugerahinya mendapat kekuatan. Yang dimaksud dengan kata kuat yang dinisbatkan kepada Allah adalah keluasan kekuasaannya, sehingga tidak ada sesuatu yang berpotensi untuk terjadi kecuali Allah yang mampu mewujudkannya, sehingga secara faktual benar-benar wujud jika Dia menghendakinya. Allah Maha Kuat karena dalam genggaman tangannya, kekuasaannya, segala kekuatan, dan Dia pula yang menganugerahkan kekuatan kepada makhluk-makhluknya dalam tingkat yang berbeda-beda. Jika demikian, kebanggaan seseorang tentang kekuatannya tidaklah berarti sama sekali di hadapan Allah, karena Dialah yang menganugerahkan kekuatan itu. Dalam saat yang sama, Dia mampu mencabutnya, karena kekuatan dan kelemahan adalah dua hal yang setiap saat berpotensi untuk wujud, sedang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Kata nakhisat adalah bentuk jamak dari kata nakhs yang biasa diartikan sial. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan memerahnya ufuk sehingga tampak bagaikan kobaran api tanpa asap. Begitu Ar-Raghib memberikan penjelasan dari mana ini lahir makna baru, yakni buruk serta sial.
Ada juga yang memahaminya dalam arti hari-hari yang penuh debu dan tanah sehingga pandangan menjadi tertutup. Makna ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-A'qaf surah 46 ayat 24 yang menyatakan falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan bukan azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Banyak ulama yang memahami kata tersebut di sini dalam arti sial. Bahkan dalam beberapa kitab tafsir dinyatakan bahwa permulaan terjadinya siksa itu adalah akhir Syawal yang ketika itu jatuh pada hari Rabu dan berakhir pula pada hari Rabu. Dari sini ada yang percaya bahwa hari Rabu tertentu pada setiap bulan adalah hari sial. Islam tentu tidak mengenal hari sial dan hari keberuntungan. Semua hari adalah baik. Dengan demikian tentu saja ayat ini tidak dapat dipahami dalam arti pengakuan tentang kepercayaan tersebut. Jika kita memilih untuk kata tersebut makna sial, ia dapat berarti hari sial menurut kepercayaan mereka, atau karena siksa dan hal-hal negatif mereka identikkan dengan kesialan. Hari jatuhnya siksa dinamai hari-hari sial. Kata Al-Khirzi berarti hina. Ada siksa yang tidak mengakibatkan rasa hina, seperti seorang pahlawan yang disiksa oleh tirani. Tentu itu bukan merupakan kehinaan. Dan ada juga yang boleh jadi dari segi fisik tidak terlalu pedih, namun penghinaan yang dirasakan sangat berat. Memukul seseorang dengan alas kaki, sandal misalnya, jauh lebih buruk dan menghina daripada meninjunya dengan tangan. Walau yang pertama itu tidak menimbulkan rasa sakit. Ayat di atas bermaksud menjelaskan betapa besar penghinaan yang mereka rasakan saat datangnya siksa itu, dan apa yang akan mereka alami di akhirat jauh lebih dari itu. Kalau ayat di atas menggambarkan siksaan mental, sekian banyak ayat yang lain yang menggambarkan siksaan yang bersifat jasmani. Ayat 17 dan berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang, dengan harapan semoga Allah masih memberikan sehat dan umur panjang kepada kita, sehingga kita terus bisa berikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibil qulub adawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته